Halo teman-teman, jumpa lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Tsurugi no Historia episode 7. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di menara Mercedes Kaulis, Sarisa yang merupakan salah satu ajudan fraksi S atau Albisvina terlihat hendak melaporkan hal penting pada Elfaria. Namun ternyata gadis itu malah tidur di tempat duduknya. Jelas saja Sarisa langsung memukul Elfaria dan meminta gadis tersebut untuk bersikap layaknya seorang magia vendor. Sarisa tidak ingin Elfaria menghabiskan waktunya hanya untuk tidur atau melihat ke bawah menara. Di dalam hatinya, Sarisa tidak menyukai Elfaria yang sangat pemalas. Dia lantas menyerahkan dokumen pada Elfaria, di mana isi dokumen itu adalah kandidat penting yang direkomendasikan para pencari talenta. Elfaria pun melihat sosok Julius Rainberg yang sangat sempurna untuk fraksi S. Sarisa menjelaskan kalau Julius tampil begitu memukau dalam festival sihir agung, dan dia mungkin bisa menjadi penerus Elfaria sebagai magia vendor selanjutnya. Elfaria pun menjawab dengan bijak dan meyakini seluruh informasi yang tertera di dalam dokumen. Sementara itu suasana di stadion begitu ramai menyaksikan pertarungan tim 9 melawan Will Serford. Saat ini perang mahkota telah mencapai klimaks, dan siapapun yang bisa mengambil mahkota di altar, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Julius pun berkata kalau dia sebenarnya sudah menunggu kedatangan Will di tempat ini, dan dia sempat khawatir kalau menang tanpa mempermalukan Will. Namun Will menjawab bahwa Julius tidak perlu khawatir, karena dia tidak akan pernah menyerah hingga Julius meminta maaf pada Pak Donan dan para dwarf. Setelah ngobrol panjang lebar, Julius tiba-tiba melepaskan kabut tebal dari serpihan bunga mawar esnya. Tentu saja Will begitu waspada karena pandangannya sangat terbatas. Pun demikian, Will memiliki kemampuan prediksi akurat lewat pendengarannya dan dia dapat memperkirakan di mana posisi musuh-musuhnya. Walau mampu menghindari serangan es besar di belakangnya, tapi Will menyadari kalau dia harus bergerak cepat dan tidak boleh berdiam diri. Sambil berlari, dia mulai berpikir untuk mencari posisi musuh berdasarkan asal serangan sihirnya. Will pun bisa menghindari beberapa serangan. Namun saat berhasil menemukan posisi Julius, Will malah terkena serangan yang membuatnya terdesak mundur. Julius pun bertanya mengapa Will terus-terusan berlari, padahal dia dan timnya sedari tadi hanya diam saja. Tentu saja Will begitu terkejut setelah menyadari kalau Julius memiliki cloning sejumlah 5. Bahkan tidak hanya Will, semua penonton dibuat sangat kebingungan melihat fakta yang sangat aneh ini. Will pun sempat berpikir kalau sihir Julius adalah sihir ilusi, tapi pemikirannya buyar karena salah satu sosok Julius di hadapannya meledak hingga menjebaknya di dalam bongkahan batu es. Seluruh penonton pun nampak tercengang. Bahkan Edward dan Wagner juga kebingungan karena Julius mampu menguasai teknik sihir milik Elfaria, yaitu Elglaze. Teknik sihir tersebut adalah sihir Elfaria yang dinamai berdasarkan namanya untuk menghargai prestasinya setelah berhasil menciptakan 12 sihir orisinal. Jadi pada intinya Julius berhasil menguasai salah satu dari 12 sihir orisinal Elfaria, di mana itu adalah sihir klona tubuh yang terbuat dari es. Dengan sombong Julius berkata kalau dia memang berbakat.
Julius berhasil menguasai sihir ini sendirian, dan hal ini membuatnya semakin yakin kalau dia sudah semahir magia Fender walau hanya menggunakan salah satu sihirnya saja. Dia pun mengejek fraksi Albisvina, dan suatu hari nanti dia akan membongkar seluruh rahasia teknik Elfaria. Jawaban itu pun membuat Will begitu marah. Dia menghancurkan es yang membelenggunya dan segera menerjang Julius. Namun gerakannya terhenti karena para klona Julius terus menggempurnya dengan serangan es. Saat para klona tersebut mendekati Will yang masih waspada, tanpa diduga klona-klona itu meledak dan mengurung Will di dalam penjara prisma segitiga. Penjara itu begitu kuat, dan saking kuatnya pedang Will tidak sanggup untuk menghancurkannya. Tidak berhenti di situ, Julius lantas menjatuhkan serangan balau es yang begitu besar di atas Will. Semuanya pun terdiam sekaligus kaget melihat benda dingin tersebut merangsek masuk ke dalam arena. Semuanya pun bersorak keras ketika melihat kekuatan Julius yang begitu berbeda. Bahkan Pak Edward mulai mengakui kalau Julius memang layak mendapatkan kredit lebih dari 10.000. Julius pun merasa di atas angin dan dia menyampaikan pada para pencari talenta bahwa dia memang cocok untuk menjadi pengganti Elfaria. Namun Julius begitu kaget setelah menyadari kalau Will masih belum kalah. Will menghancurkan es yang mengekangnya dengan tebasan pedang di tangannya. Setelah menerima serangan super dingin tersebut, Will pun berterima kasih pada Julius karena sihir pemuda tersebut berhasil membuatnya berpikir dingin. Will masih berusaha untuk bersikap tenang. Jika membahas soal Elfaria, entah mengapa dirinya selalu mudah emosi dan menggebu-gebu. Julius dan kedua temannya pun langsung menggempur Will dengan tembakan es. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, Will langsung membelakangi kedua rekan Julius dan segera melumpuhkannya. Will sudah mengetahui kalau teknik Julius tidaklah sempurna. Teknik serangan Will ini pun mengingatkan Pak Edward bahwa pemuda itu memang sangat sulit ditebak. Ini juga yang membuat Pak Edward harus rela memberikan Will tambahan kredit ketika melawan muridnya itu beberapa waktu yang lalu. Dengan dikalahkannya kedua member tim 9, maka disitulah klona milik Julius hancur seluruhnya. Faktanya, Julius mengandalkan kedua temannya untuk mengendalikan klonanya. Will pun membeberkan kelemahan fatal Julius, dan tentu saja hal ini membuat Julius benar-benar sangat marah. Adegan pun kembali di menara Mercedes Kaulif, di mana sebelumnya Elfaria masih berbincang-bincang dengan Sarisa. Elfaria pun mengakui potensi Julius yang mungkin bisa menggantikannya. Tapi sebenarnya Elfaria tidak menginginkan adanya seorang penerus. Nyatanya dia hanya menginginkan sebilah pedang yang bisa menemaninya saja. Dan tentu saja pedang tersebut adalah Will. Kembali di medan laga, di mana Julius dengan penuh amarah melepaskan banyak sekali ledakan es untuk menekan Will. Dia juga mengaktifkan para klonanya kembali untuk menggempur Will dari jarak jauh. Di dalam hatinya, Julius mengakui kalau dia memang belum sanggup untuk menggerakkan 4 klonanya secara bersamaan. Tanpa bantuan siapapun, klonnya hanyalah meriam yang tidak bisa bergerak. Tapi Julius nampak santai saja, karena dia yakin kalau Will tidak akan mungkin bisa menemukannya. Seluruh klonanya nampak sama persis, sulit dibedakan dan bahkan sangat proporsional. Tapi pemikiran Julius itu buyar seketika karena Will telah berhasil menemukannya. Tentu saja Julius sangat kaget dan segera membuat barrier pelindung es untuk mengamankan dirinya. Namun itu tidak berguna karena Will bisa menghancurkan penghalang itu dengan sekali tebasan pedang. Akibatnya, Julius pun terpukul mundur oleh bongkahan esnya sendiri. Dia pun bertanya dengan serius, mengapa Will bisa menemukannya semudah ini? Will pun menjawab kalau suhu tubuh para klona berbanding terbalik dengan suhu tubuh penyihirnya. Suhunya juga bisa semakin rendah tergantung sihir apa yang digunakan. Dikarenakan Julius masih kurang mahir menggunakan sihir Elfaria, maka akan muncul beberapa serpihan es di bawah kaki para klona. Mendengar hal ini, Julius pun begitu kaget, dan seluruh klonanya langsung hancur lebur. Julius sungguh tidak terima mengapa anak gagal seperti Will bisa jauh lebih memahami sihir daripadanya. Will pun bercerita
bahwa sejak dari kecil dia sudah berteman dengan Elfaria. Keduanya adalah anak terlantar yang tumbuh bersama di panti asuhan. Hal inilah yang membuat Will benar-benar memahami sihir Elfaria dari siapapun. Will sangat mengagumi dan selalu belajar dari Elfaria. Tapi sayangnya dia tidak bisa mencapai level gadis tersebut. Julius pun begitu kesal karena dia berpikir kalau Will sedang mengarang cerita. Tapi Julius terduduk lesu karena Will berhasil menghempaskan serangan esnya. Will pun mengakui kehebatan Julius, karena tidak ada satu penyihir pun yang bisa menggunakan sihir sahabatnya itu. Namun faktanya, Elfaria telah menciptakan sihir itu pada saat umurnya masih 2 tahun. Will melanjutkan bahwa Julius tidak perlu berbangga diri karena sihir itu masih belum sempurna dan memiliki banyak sekali kekurangan. Will pun menyebut Julius sebagai raja berkulit badak karena terlalu sombong hanya karena bisa menguasai salah satu sihir Elfaria. Saat ini Julius sangat depresi setelah mengetahui tentang fakta menyedihkan ini. Dirinya yang sangat amat bangga ternyata hanyalah selevel dengan seorang balita. Anehnya dia malah bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga meledakkan seluruh kekuatannya hingga menciptakan 8 buah klona. Julius benar-benar mulai kesetanan dan tidak bisa berpikir logis. Dia tidak peduli dengan pengendalian klonnya. Yang penting dia akan menghancurkan Will dengan melesatkan banyak sekali sihir es. Tapi Will tetap tenang saja, karena dia sudah terbiasa dikerjai oleh lebih dari 8 klon Elfaria. Ketika Julius melesatkan banyak sekali balok es besarnya, disitulah Will bergerak cepat dan menghancurkan satu demi satu klon milik Julius. Sikap tenang Will membuat Julius mulai ketakutan, dan dia meminta semua klonnya untuk segera menghentikan Will. Dia pun kabur menjauh sembari melepaskan beberapa serangan. Tapi Will bergerak jauh lebih cepat sambil menebas para klona Julius. Berbagai serangan bisa dihentikan Will. Dia tidak pernah berhenti berlari dan terus mengayunkan pedang di tangannya. Will pun menghancurkan klona yang terakhir dengan melemparkan pedangnya. Hingga pada puncaknya, dia berlari mendatangi Julius dan melesatkan tinju super kuatnya sampai gigi Julius nampak rontok tidak karuan. Pemuda es itu pun terhempas hebat hingga menabrak dinding. Dia pun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri begitu saja. Seluruh penonton pun begitu riuh melihat pertandingan yang begitu epik ini. Semuanya sungguh tidak menyangka kalau si anak gagal di tengah arena berhasil mengalahkan siswa elit dengan kredit lebih dari 10.000. Fakta ini nampaknya mencuri perhatian Lihana di balik tribun penonton. Namun setelahnya dia pergi begitu saja meninggalkan stadion. Sedetik kemudian, tanpa diduga Wignall merebut mahkota di tengah arena. Will pun begitu kaget karena sedari tadi dia terus sibuk bertarung melawan Julius. Disinilah Mike bersuara bahwa pemenang perang mahkota tahun ini adalah tim 12 yang dipimpin oleh Wignall. Bersamaan dengan itu, berbagai kilauan kembang api yang begitu indah nampak menghiasi langit stadion. Sion nampak sangat serius setelah mengetahui kalau Will yang tidak bisa sihir berhasil mengalahkan Julius sang pioner. Pemuda itu lantas pergi, dan dia berjanji bahwa pada suatu hari nanti Will akan bertekuk lutut di hadapannya. Colette pun berlari mendatangi Will yang terlihat sangat kelelahan. Sementara Will meminta maaf pada Colette karena dia sudah kecolongan hingga membuat timnya kalah. Pun demikian Will sangat lega karena dia telah berhasil menepati janjinya dalam menjaga harkat dan martabat bangsa dwarf. Malam itu suasana di kedai Gina terlihat begitu ramai. Sangat jelas sekali kalau semua orang sedang merayakan kemenangan Will di festival sebelumnya. Para dwarf berterima kasih pada Will dan Colette karena keduanya telah berusaha sekuat tenaga dalam memperjuangkan harga diri bangsa dwarf. Pak Donan pun bertanya, apakah ada pencari talenta yang memberikan penawaran menarik pada Will? Colette pun menjawab bahwa Will tidak mungkin mendapatkan penawaran tersebut walau dia telah meraih prestasi yang cukup gemilang. Selain bertengkar dengan sesama teman, tim 6 juga gagal memenangkan kompetisi. Colette pun begitu kesal dan menumpahkan seluruh kesalahan pada Sion.
Walau Sion menolak datang dalam kegiatan makan-makan bersama ini, tapi Pak Donan tetap bahagia melihat Will memenangkan duel. Dia lantas memandangi Julius dan kedua rekannya yang berakhir menjadi pelayan di kedai Gina. Julius pun terlihat kesal dan terus mengeluhkan mengapa dirinya harus bekerja di kedai ini. Gina lantas menjelaskan bahwa dia dan para dwarf tidak menerima permintaan maaf saja, melainkan harus dengan tindakan yang nyata. Selain itu, kedainya juga kekurangan pegawai. Julius pun benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Dia merasa sudah sangat sial karena kalah dari Will serta dijauhi oleh para pencari talenta. Pak Warner pun terlihat maklum dengan apa yang telah terjadi hari ini. Yang jelas situasi esok pasti akan semakin rumit. Semua itu terjadi karena Will telah menunjukkan kemampuannya yang begitu unik di hadapan semua orang. Warner sendiri tidak mau ambil pusing, walau setelah ini mungkin saja semua orang berhenti meremehkan Will. Selang sehari kemudian, para siswa terlihat membicarakan kegiatan praksis akbar yang sebentar lagi akan dimulai. Praksis tersebut adalah kegiatan mengeksplorasi dungeon dalam waktu seminggu. Para siswa pun banyak yang belum menentukan tim, dan jika ditanya lebih lanjut maka mereka berharap bisa menjadi satu tim dengan siswa elit. Ketika Will dan Colette tengah jalan bersama, mereka pun dihentikan oleh beberapa siswa. Para siswa itu pun menginginkan Will bergabung bersama mereka untuk sekedar mengikuti praksis akbar. Mereka juga mulai merayu serta membujuk Will dengan berbagai alasan. Colette pun baru menyadari bahwa inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Warner sebelumnya. Kini semua orang tidak lagi meremehkan Will setelah mereka menyaksikan kemampuan Will yang di luar nalar. Colette lantas menghentikan semua siswa yang mendekati Will, apalagi sebelumnya mereka sudah meremehkan keberadaan Will. Namun bukannya benci, Will malah begitu senang karena kini banyak sekali orang yang mau berteman dengannya. Adu mulut pun terjadi, hingga akhirnya Colette berhasil mengamankan Will dari incaran para siswa. Pada keesokan harinya, Will dan Colette bertemu di pusat Plaza Saint Biora. Setelah beberapa saat, Rosti juga terlihat datang untuk berbelanja bersama-sama dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi praksis akbar. Colette pun agak kurang nyaman dengan kehadiran Rosti, padahal dia sudah bersusah payah mengajak Will berbelanja berdua saja. Dan benar saja, di setiap kegiatan berbelanja terlihat sesuatu hal yang aneh antara Will dan Rosti. Colette pun bertanya serius pada Will, dan dia meyakini kalau kedekatan kedua pemuda itu benar-benar tidak wajar. Kendati demikian, Will bersikap santai karena sifat Rosti memang sudah seperti itu, bahkan sejak pertama kali berjumpa dulu. Ya, semuanya memang nampak wajar-wajar saja pada awalnya. Namun ketika Will meninggalkan Rosti dan Colette untuk mengasah pedangnya, disitulah perseteruan antara keduanya langsung menggelegar. Sementara itu di sudut jalan, Will terlihat bingung melihat tingkah pola Rosti dan Colette. Pun demikian dia mencoba berpikir positif dan meyakini kalau keduanya tidak memiliki masalah satu sama lain. Sedetik kemudian muncul seorang gadis yang menyapa Will, di mana gadis tersebut ternyata adalah Lihana Owenshaus alias si Nona Sempurna. Lihana pun meminta Will untuk mengikutinya. Walau tidak yakin, Will pun menuruti permintaan Lihana menuju sebuah kafe malam. Parahnya, di sana Sion, Julius, dan Wignall telah menunggu. Jelas saja Sion menggebrak meja dan menanyakan mengapa Will harus ada di tempat ini. Demikian juga dengan Julius yang bertanya kepada Lihana tentang maksud kedatangan Will. Lihana pun menjawab bahwa saat ini adalah tahun terakhir. Praksis akbar akan segera dimulai dalam periode studi final ini. Intinya, Lihana berencana membentuk tim dengan semua orang di ruangan ini dan sesegera mungkin menyerbu dungeon. Sayangnya Lihana tidak peka dan kurang memahami situasi buruk antara Will, Sion, dan Julius. Sion pun langsung bangkit dan mencoba menarik kerah baju Will. Untungnya Wignall segera mengaktifkan sihir ilusinya dan menghentikan tindakan buruk Sion. Teknik tersebut memunculkan padang bunga krisan yang begitu indah. Jelas saja semuanya begitu kaget merasakan aura sihir tersebut. Bagaimana tidak? Sihir ilusi merupakan sihir spesial yang dimiliki oleh bangsa elf, serta bisa memunculkan pemandangan dalam imajinasi. Setelah beberapa saat,
Lihana pun kembali melanjutkan penjelasannya dalam menyongsong Praksis Akbar tahun ini. Dia pun membentuk tim yang beranggotakan para penyihir terbaik dan juga Will Selford yang memiliki skill unik untuk bertahan hidup di dalam dungeon. Saat itu juga Julius langsung menyanggah pernyataan Lihana. Menurutnya Will hanya akan menjadi beban di dungeon karena tidak memiliki sihir search atau pencarian. Julius juga merasa kalau Lihana hanya dibutakan oleh aksi akrobatik Will di stadion sebelumnya. Sion pun menimpali kalau dia sudah tidak sudi jika harus menjadi satu tim lagi dengan Will. Berbeda sekali dengan Wignall yang mencoba menengahi perselisihan ini dengan pernyataan yang bijak. Baginya, permusuhan karena harga diri adalah sesuatu yang sangat membosankan. Wignall berpendapat bahwa Sion dan Julius menolak Will karena mereka enggan menerima kekalahan. Tindakan Sion dan Julius yang memandang rendah Will sungguh sangat tidak terpuji. Wignall memahami kalau Will memiliki kekuatan fisik dwarf dan kelincahan monster. Meski cara bertarungnya sangat ngawur, namun pedangnya mampu mengalahkan tongkat sihir baik itu milik Sion ataupun Julius. Di sini Wignall mengungkapkan rasa hormatnya pada Lihana dengan menerima keputusan gadis itu mengenai status Will. Sikap Wignall yang begitu menyudutkan pun membuat Sion dan Julius benar-benar kesal. Lihana lantas berkata kalau dia membutuhkan bantuan semua orang di ruangan ini untuk meraih posisi terbaik demi memanjat menara. Dia menginginkan apresiasi, nilai, dan masa depan gemilang suatu hari nanti. Walau Lihana telah mendapatkan jaminan untuk memasuki menara melalui fraksi petir, namun dia masih ingin berjuang sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik. Pada masa saat ini, Akademi Rigarden hanya berisi orang-orang sisa saja. Bisa dibilang orang-orang ini adalah kaum yang tertinggal. Lihana berasal dari keluarga Owenzaus yang kerap mati muda. Jadi setidaknya dia harus meraih prestasi setinggi mungkin untuk mencegah kehancuran keluarganya. Memanjat menara saja tidak akan pernah cukup. Lihana harus terus berjuang hingga titik darah penghabisan demi mencapai posisi Magia Vendor. Jika semuanya setuju dengan tawaran ini, Lihana meminta agar mereka memasukkan koin masing-masing di dalam sebuah cawan di meja. Lihana pun mulai memasukkan koinnya. Dilanjutkan dengan Wignall yang juga memasukkan koinnya ke dalam cawan. Menurut Wignall, susunan tim ini jauh lebih baik karena memiliki nilai kredit tertinggi. Julius juga setuju dengan tawaran ini. Baginya ini merupakan simbiosis mutualisme demi mendapatkan banyak sekali kredit. Tanpa banyak bicara, nyatanya Sion juga ikut ambil bagian dengan memasukkan koinnya. Sementara Will nampaknya masih begitu bimbang. Suasana pun sudah malam saja ketika Will kembali di pusat Plaza Saint Biora. Rosti dan Colette pun nampak khawatir melihat kedatangan Will dengan muka serius. Will lantas menyampaikan pada Rosti dan Colette bahwa dia akan bergabung bersama tim Lihana dalam Praksis Akbar nanti. Pada keesokan harinya, Pak Warner menjelaskan di depan kelas mengenai kegiatan Praksis Akbar yang akan dihelat dalam waktu 10 hari lagi. Pada acara itu, dungeon lantai 7 hingga lantai 10 akan dibuka. Jadi semua siswa bisa melawan banyak monster dengan kredit yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mengumpulkan lebih dari 1000 kredit. Jika sanggup mengalahkan bos penjaga lantai, maka para siswa dijamin akan mendapatkan kredit yang melimpah ruah. Secara teori, kredit praksis bisa dikumpulkan walau nyawa adalah taruhannya. Ini bukanlah guyonan. Apalagi Pak Edward menegaskan bahwa ada 4 siswa akademi yang meninggal dunia tahun lalu karena dimakan monster. Para guru akan disiagakan di dalam dungeon. Walau itu masih belum cukup untuk mencegah terjadinya musibah. Pak Edward meminta agar para partisipan untuk tidak bertindak sembrono dan aneh-aneh. Dia juga meminta agar para siswa membuang jauh-jauh ambisi untuk menjadi Magia Vendor. Intinya semua siswa harus mempertahankan akal sehat dan menyadari kekurangan dirinya masing-masing. Scene pun berpindah pada dungeon lantai 6, tepatnya di Barak Rigarden yang dekat menuju rute lantai 7. Tim Lihana terlihat lengkap, walau ada satu tambahan orang, yaitu Colette yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Colette pun tidak peduli.
Dia juga menegaskan kalau Will ikut serta maka dia juga harus ikut. Lihana pun tidak ambil pusing dan mulai melanjutkan perjalanan. Rosti meminta maaf pada Will karena tidak bisa membersamainya lebih jauh lagi. Pun demikian Will tidak masalah, apalagi Rosti telah memberikan banyak item sihir pada Will. Sesaat kemudian, Edward dan Warner nampak memberikan banyak wejangan penting pada semua peserta. Seluruh tim memiliki waktu seminggu untuk memulai eksplorasi intensif di dalam dungeon. Semuanya harus bertahan hidup dan menetap di dalam dungeon. Selain itu, para guru telah bersiaga dan menyiapkan barak di masing-masing lantai. Oleh karena itulah, para peserta harus memeriksa peta yang telah diberikan dengan seksama. Jika masa praksis telah usai, semuanya harus kembali ke barak sesegera mungkin. Dan praksis akbar pun akhirnya benar-benar dimulai. Sementara itu di dalam dungeon yang begitu dalam, terlihat dua orang tidak dikenal membantai salah seorang guru dengan begitu sadis. Saat ini masih tidak diketahui secara pasti apa motif dari mereka berdua. Yang pasti, keduanya adalah sosok musuh jahat yang harus diwaspadai. Seluruh peserta praksis akbar langsung melesat cepat sesaat setelah kegiatan besar itu dimulai. Will pun agak kebingungan, karena dia masih belum terbiasa menyelaraskan pergerakan timnya sendiri. Selain itu, banyaknya monster yang muncul secara tiba-tiba membuat Will benar-benar sangat waspada. Dia pun merasa tergerak untuk memberikan bantuan, karena teman-temannya pasti dirugikan dalam pertarungan jarak dekat. Namun saat dia hendak melawan, tiba-tiba saja Wignall langsung menghentikannya. Sedetik kemudian, Lihana terlihat bergerak dengan cepat serta memberikan serangan kejutan petir pada para monster. Hebatnya, para monster semut merah itu langsung hancur berkeping-keping setelah menerima serangan petir Lihana. Sambil tersenyum, Wignall menjelaskan tentang asal-usul Lihana, di mana marga Owenzaus merupakan keluarga kesatria. Lihana sendiri nyatanya adalah penyihir dengan spesialisasi pertarungan jarak dekat, dan tentu saja penyihir tipe ini bisa dibilang jarang di antara para penyihir. Detik itu juga Lihana menyampaikan pada rekan-rekannya bahwa mereka tidak boleh berebut kredit dengan tim lain. Jadi mau tidak mau, mereka semua harus bergerak secepatnya agar bisa mendahului tim yang lainnya. Mengingat pesan Pak Warner beberapa waktu yang lalu, Will menyadari kalau persepsi dan responnya tidak seluas cakupan sihir search milik timnya. Tentu saja ini merupakan kelemahan yang sangat fatal. Apalagi Search merupakan sihir terpenting untuk mengeksplorasi dungeon. Search adalah sihir umum yang digunakan untuk mendeteksi adanya musuh atau anomali. Jadi mau tidak mau sihir ini harus dikuasai para penyihir untuk menjelajahi dungeon. Will pun terlambat mendeteksi musuh. Para monster itu pun dibantai habis oleh yang lainnya. Hal ini pun membuat Wignall mulai meragukan penilaian Lihana. Setelah melihat Will yang tidak membantu apa-apa. Namun Lihana tetap berpikir positif karena Will belum mendapatkan kesempatan saja. Tapi tetap saja, pada akhirnya gadis itu juga mulai meragukan Will. Setelah menyerap jejak sihir monster di dalam tongkat sihir, Wignall dan yang lainnya mulai pergi meninggalkan Will yang masih sibuk mengumpulkan sisa tubuh monster. Will terpaksa melakukan ini untuk mendapatkan tambahan kredit akibat keterbatasannya yang tidak memiliki tongkat sihir. Namun demikian, Will sudah menduga hal ini sejak awal. Di hadapan Colette, dia tersenyum dan berjanji untuk mencari jalan lain demi membantu timnya. Walau pada faktanya dia masih belum juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Will pun agak depresi. Ternyata rekan setimnya terlalu hebat hingga tidak memerlukan bantuannya. Jika begini terus, bisa-bisa Will hanya akan menjadi pembawa barang saja. Setelah seharian menyusuri dungeon, Lihana menginstruksikan pada membernya untuk beristirahat. Wignall pun mengaktifkan sihir ilusi api sebagai benteng perlindungan. Walaupun api itu hanya ilusi dan tidak panas sama sekali, tapi para monster jadi tidak berani mendekat. Will lantas membuka perbekalan di tasnya dan membagi-bagikan pada rekan setimnya. Namun saat dia hendak membagikan ransum itu pada Wignall,
elf itu nampak risih dan tidak mau didekati. Tanpa bertele-tele, Wignall pun menyampaikan kalau dia sebenarnya tidak ingin bersentuhan dengan Will secara langsung. Dia melanjutkan kalau bangsa elf hanya boleh bersentuhan dengan orang yang diakuinya saja. Jelas saja Will begitu terkejut. Colette pun terlihat kesal karena Wignall begitu rasis. Namun Wignall sudah tidak mau berdebat karena dia adalah seorang elf. Sudah bukan rahasia umum kalau elf memang bersikap demikian. Will pun meminta Colette berhenti membelanya. Dia tidak tersinggung dan memaklumi keadaan ini. Apalagi elf memiliki budaya dan adat yang begitu unik. Di dalam hatinya, Will mengetahui kalau elf sama halnya seperti bangsa dwarf yang berasal dari dunia lain. Namun elf adalah ras sihir yang sangat dihormati. Solidaritas mereka sangat tinggi dan tidak sombong. Bangsa elf jauh lebih hebat dari para penyihir dalam berbagai bidang. Bahkan salah satu magia vendor adalah seorang elf. Di sela-sela waktu istirahat, Lihana mulai membahas rencana serta tujuan utamanya, yaitu mengalahkan Luminous Naberus. Monster berkepala 3 itu memiliki nilai 110 kredit, di mana kredit tersebut adalah yang terbesar dalam Praksis Akbar. Naberus merupakan penjaga tunggal yang mendiami dungeon lantai 10, dan kabarnya monster itu kerap menimbulkan korban jiwa. Bisa dikatakan kalau Luminous Naberus adalah bos dungeon Praksis Akbar. Jadi itulah tujuan utama Lihana. Dia ingin menunjukkan pada Menara bahwa timnya bisa mengalahkan monster dengan nilai yang fantastis. Lihana memang terkesan terburu-buru, namun dia beralasan bahwa untuk menghadapi Naberus diperlukan kondisi yang prima. Oleh karena itulah Lihana fokus mengincar bos dungeon dulu, baru setelahnya menghadapi monster yang lainnya. Untuk memudahkan rencananya, Lihana akan melewati rute terpendek menuju Naberus. Di sisi lain, salah satu penjahat yang muncul sebelumnya terlihat membantai banyak manusia dan juga para monster. Makhluk tanpa kepala yang biasa dipanggil Headless itu nyatanya melakukan aksi jahatnya hanya karena kesal saja. Headless yang tidak bisa berbicara lantas menuliskan sebuah tulisan sihir di udara untuk berinteraksi dengan rekannya yang bernama Maruze. Assassin bertopeng itu nampak tidak komplain dan membiarkan Headless melakukan hal sesukanya. Kembali pada tim Lihana yang telah sampai di lantai 10. Mereka nampak kebingungan karena menemukan banyak sekali bangkai monster yang berhamburan di tengah jalan. Setelah melewati rute terpendek, Lihana begitu yakin kalau kejadian ini tidak mungkin dilakukan oleh tim lain. Will pun melakukan pengamatan, di mana dia sadar kalau para monster dibantai dengan kekuatan fisik. Hingga saat ini dia masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Lihana pun memimpin rombongan dan memastikan kalau Naberus berada tepat di depannya. Namun betapa kagetnya dia setelah menemukan monster tersebut tewas bersimbahkan darah. Seluruh member pun mengaktifkan search untuk menemukan kejanggalan. Sayangnya mereka tidak menemukan apapun, walau jejak sihir musuh masih belum menghilang. Di sini dapat dipastikan kalau Naberus baru saja dikalahkan. Namun mereka masih tidak mengetahui siapakah yang mengalahkan bos penjaga lantai 10 ini. Will pun mengingat ajaran Pak Wagner, di mana search memang berguna tapi tidaklah mutlak. Sadar kalau ada monster yang bisa menghindari search, Will pun segera menoleh ke atas dan menemukan monster besar yang siap menyemburkan nafas lasernya. Jelas saja dia segera memperingatkan timnya untuk waspada. Dia pun berusaha menahan serangan laser si monster dengan pedangnya. Tentu saja Will terpental karena serangan si monster memang sangat kuat. Wignall pun terhempas dan menabrak dinding setelah menerima pukulan kuat si monster. Ketika semua member bersiap melesatkan serangan kuat bersama-sama, saat itu juga monster tersebut memukulkan tangannya ke tanah hingga menjatuhkan semua orang ke lantai dungeon yang semakin dalam. Will berusaha menyelamatkan Wignall yang sudah tidak sadarkan diri. Wignall sendiri mengalami luka yang cukup serius di lengannya. Sementara itu Julius dan Sion terlihat berjuang bersama dalam menghadapi monster yang datang menyerang. Mereka sadar
kalau saat ini tengah berada di lantai 11 yang merupakan wilayah kewenangan pihak menara. Hanya penyihir senior saja yang boleh memasuki zona berbahaya ini. Di lokasi terpisah, Colette terlihat mengkhawatirkan Lihana yang berdarah-darah. Lihana sendiri telah menyadari bahwa dia berada di dungeon yang berbahaya. Struktur labirin dan kekuatan monster di lantai ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi waktu terus berjalan. Jika tidak segera berkumpul dengan member yang lainnya, maka semuanya akan binasa di dalam dungeon ini. Setelah mengalami mimpi buruk mengenai masa lalunya, Wignall nampak terbangun dan kebingungan. Wignall pun agak kaget setelah mengetahui kalau Will berhasil mengalahkan monster mengerikan di saat dirinya masih tidak sadarkan diri. Sayangnya Wignall masih keras kepala dan tidak mau menerima bantuan Will untuk merawat lukanya. Dengan serius Wignall menegaskan bahwa dia tidak akan pernah sudi disentuh oleh anak gagal seperti Will. Dia pun meminta peralatan medis pada Will dan setelahnya mengobati dirinya sendiri. Saat ini Will tengah memikirkan keadaan Colette dan yang lainnya. Apalagi mereka hanya membawa perbekalan sederhana. Sebagian besar perbekalan yang dibawa Will hancur dan hanya menyisakan beberapa peralatan medis serta senjata. Melihat kondisi lingkungan yang begitu ekstrim, Will memperkirakan kalau timnya hanya memiliki waktu sehari saja untuk bertahan hidup. Will lantas meminta Wignall untuk bersiap menyusuri dungeon agar mereka bisa berkumpul dengan yang lainnya. Namun Wignall menolaknya. Jika tersesat di dalam dungeon, maka semuanya harus mengikuti protokol dan menunggu tim penyelamat. Namun Will memastikan bahwa mereka harus bergerak atau mati karena diam dan pasrah begitu saja. Selain itu, tim penyelamat pasti akan terhambat dengan kemunculan monster super kuat sebelumnya di lantai 10. Di sisi lain, Pak Wagner mendapatkan kabar dari Bu Eliza bahwa telah terjadi serangan monster di barak lantai 8. Tapi yang lebih mengerikan lagi, beberapa mayat nampak menancap di dinding dan kepala mereka hilang entah kemana. Bu Eliza masih belum mengetahui kondisi di lantai 9 ke bawah. Tapi dia sudah menduga kalau kondisinya tidak jauh berbeda dengan lantai 8 ini. Jelas saja Wagner begitu tercengang. Dia pun menduga tentang adanya dalang busuk di balik insiden mengerikan ini. Sedetik kemudian Edward datang dan memastikan bahwa Praksis Akbar telah dibatalkan. Kegiatan ini sudah di luar batas dan membahayakan nyawa para peserta. Edward dan Wagner pun mau tidak mau harus turun ke bawah untuk memberikan bantuan. Kembali pada Will dan Wignall, yang mana mereka sedang berdebat mengenai penggunaan energi sihir. Kemampuan deteksi Will dan search milik Wignall jelas sangat berbeda. Will pun memberikan masukan penting agar energi Wignall tidak terkuras habis karena melakukan tindakan yang tidak penting. Wignall bertugas mendeteksi hawa keberadaan musuh dari jarak jauh, sementara Will dan Kiki akan menghadapi serangan kejutan musuh dari jarak dekat. Tapi yang lebih penting, mereka harus fokus menghindari pertarungan sebanyak mungkin untuk sekedar menghemat tenaga. Wignall sungguh tidak mengerti mengapa Will begitu tenang dalam kondisi segawat ini. Will pun hanya tersenyum. Dia lantas menjelaskan tentang pengalamannya yang sering tersesat hingga ratusan kali di dalam dungeon. Setidaknya hanya itu sajalah yang membedakan Will dan Wignall. Sesaat kemudian keduanya nampak waspada karena kemunculan 3 ekor monster babi. Monster yang dikenal dengan nama Gergesas ini membuat Will tidak memiliki pilihan selain melawan. Dia pun melawan 2 monster di depan, sementara 1 monster di belakang akan dihadapi Wignall. Wignall berhasil menjatuhkan musuh yang menjadi lawannya. Tapi di sini dia malah kaget bukan main setelah menyaksikan pergerakan Will yang begitu cepat dalam menghabisi 2 Gergesas. Hal ini pun membuat Wignall tidak sadar kalau seekor Gergesas mulai mendekat dan hendak menyerangnya. Ketika Wignall tidak mungkin melepaskan serangan sihir, dia pun mengeluarkan trik sihir ilusi api untuk mengelabuhi Gergesas. Sayangnya monster itu tidak terpengaruh dan tetap menyerang Wignall. Jelas saja Wignall sangat ketakutan dan menjerit keras. Untungnya detik itu juga Will langsung melemparkan belatinya di kepala Gergesas.
Dia lantas berlari kencang dan menebas perut monster babi jahat itu hingga terbelah jadi dua bagian. Ternyata Gergesas tidak memiliki mata, tapi penciumannya sungguh sangat luar biasa. Oleh karena alasan itulah sihir ilusi Wignall tidak berguna sama sekali untuk melawan Gergesas. Anehnya Wignall malah tertawa lebar, padahal Will sudah memuji kehebatannya. Wignall pun mengungkapkan rahasia terbesarnya, di mana selama ini semua orang telah salah dalam menilainya. Ya, Wignall adalah siswa yang tidak berbakat. Dia hanyalah satu-satunya elf yang hina dan gagal dalam kehidupan ini. Wignall menegaskan kalau dirinya adalah satu-satunya elf yang gagal dan tersisa di akademi ini. Hingga saat ini semua elf telah naik ke menara. Wignall sering dianggap tidak berbakat dan merupakan aib terbesar bagi bangsa elf. Walau hanya memiliki sihir ilusi yang sangat biasa saja, namun Will sangat mengapresiasi Wignall karena dia mampu mencapai posisi 3 besar. Namun Wignall mengingatkan bahwa sesuai informasi Lihana di dalam akademi saat ini hanya berisi orang-orang sisa atau kaum buangan. Di sisi lain, Lihana juga menjelaskan pada Khalid bahwa selama 6 tahun ini dia hanya bisa melihat kepergian para akademia menaiki menara. Entah dapat tawaran dari pencari talenta atau berhasil menciptakan sebuah sihir baru, faktanya para siswa berbakat bisa langsung naik menara tanpa harus lulus dari akademi. Walaupun mendapatkan julukan sebagai nona sempurna, tapi itu hanya berlaku di akademi. Dengan tatapan kosong, Lihana berkata pada Khalid bahwa semua siswa tahun ini layaknya seekor ikan di sebuah kolam kecil. Bukan tanpa alasan, Lihana pernah menyaksikan Elfaria Albiserford yang berhasil menjadi Magia Vendor di tahun pertama masuk akademi. Sejak saat itu, Lihana menyadari kenyataan pahit bahwa kaum tertinggal tidak mungkin bisa menandingi orang-orang jenius. Sementara itu, Wignall juga menyadari serta merasakan pahitnya fakta setelah melihat kejeniusan saudari angkatnya. Ternyata saudari angkat Wignall adalah putri paling hebat yang menjadi kebanggaan bangsa elf, yaitu Eleanor Jolf-Af, sang Magia Vendor. Dulu Wignall tumbuh bersama Eleanor dan hubungan mereka sangat dekat. Wignall ingin selalu membantu Eleanor karena gadis itu begitu mungil. Dalam sebuah kesempatan, Wignall menunjukkan sihir anginnya. Tentu saja Eleanor sangat kagum dengan kemampuan Wignall. Untuk menyenangkan Eleanor, Wignall pun meminjamkan tongkat sihirnya. Tapi siapa yang bisa menyangka, ternyata ayunan kecil Eleanor bisa menciptakan sebuah hutan raja. Faktanya Eleanor adalah elf tingkat tinggi yang sangat hebat. Hal inilah yang membuat Wignall harus terpisah dengan saudarinya itu. Eleanor menaiki menara sementara Wignall terus tertinggal di bawahnya. Sejak Eleanor menjadi Magia Vendor, Wignall selalu berjuang sekuat tenaga untuk mengejarnya. Dia pun berlatih dan terus berlatih tanpa mengenal lelah. Sayangnya dia masih saja selalu gagal. Wignall lantas berusaha meremehkan dan kabur dari kenyataan. Namun semua itu tidak bisa mengubah fakta kalau dia hanyalah elf yang menyedihkan. Tapi Will malah antusias dan tidak bersedih sama sekali setelah mendengarkan cerita Wignall. Dia merasa senasib seperti Wignall karena sama-sama mengejar sahabat yang telah menjadi seorang Magia Vendor. Will menilai kalau Wignall adalah elf yang sangat luar biasa. Tentu saja Will akan melindungi Wignall semaksimal mungkin hingga pemuda itu bisa bangkit kembali. Keduanya pun kembali melanjutkan pencarian dan melawan banyak sekali monster dengan kredit di atas 5. Tapi yang membuat Wignall bingung dan terheran-heran adalah sosok Will Selford itu sendiri yang bisa mengalahkan banyak monster kuat dalam sekejap mata. Sadar atau tidak, Will telah mengalahkan puluhan atau bahkan ratusan monster dengan pedangnya. Stamina dan rasa tenang Will yang luar biasa itu membuat Wignall benar-benar kehabisan kata. Melihat kondisi Will yang kepayahan membuat Wignall merasa bersalah. Dia pun bertanya mengapa Will tidak menyerah dan meninggalkannya saja di tempat ini. Di sini Will semakin memahami kalau sifat Wignall tidaklah seburuk itu. Sedetik kemudian Kiki meraung keras, sementara Will nampaknya mendengar suara aneh.
Wignall pun segera menggunakan Surge untuk mendeteksi musuh. Tapi anehnya dia tidak menemukan apapun. Will pun menyadari kalau dungeon ini hendak menciptakan suatu monster. Dan benar saja, dinding dungeon memuntahkan air berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 3 monster berkekuatan api. Sadar betapa berbahayanya monster tersebut, Will langsung melesatkan item sihir dan meledakkannya bersama para monster. Walau efek ledakan item sihir begitu hebat, namun monster yang diketahui bernama Balkar tersebut tidak tumbang begitu saja. Balkar merupakan spesies spesial atau monster eminen yang bernilai 11 kredit. Selain memiliki tubuh api, Balkar juga kebal terhadap serangan fisik. Lebih parahnya lagi, monster itu memiliki resistensi terhadap serangan sihir yang kuat. Bisa dibilang Balkar adalah monster anti penyihir yang dianggap berbahaya oleh pihak menara. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Balkar adalah dengan menggunakan sihir fantasi elf. Dikarenakan sudah tidak ada pilihan lain, Will dan Wignall harus mengalahkan 3 ekor Balkar tersebut. Sayangnya Wignall malah pesimis dan tidak yakin pada kekuatannya sendiri. Sambil menangis dia berkata bahwa sihir ilusinya masih belum sempurna. Takut akan kegagalan membuat Wignall sangat tertekan. Tapi Will justru meminta Wignall agar menerima kegagalan tersebut. Dikarenakan Will dan Wignall bukanlah jenius, maka mereka harus menerima kegagalan demi bisa melangkah maju. Walau Wignall masih belum yakin, namun Will selalu menguatkannya. Apalagi Will juga memiliki impian yang sama dengan Wignall, yang mana dia harus menyusul Elfaria yang sudah lama menunggunya di menara. Oleh karena itulah Will tidak akan mati sebelum berhasil memasuki menara. Pernyataan Will pun membuat Wignall benar-benar tersentak. Kini dia mulai menyadari kemiripannya dengan Will. Meskipun impian keduanya sama, namun perbedaan dalam mewujudkannya benar-benar sangat jauh. Will lantas melesat untuk menebas para Balkar di hadapannya. Seperti rumor yang beredar, pedangnya memang tidak mempan untuk menghajar Balkar. Wignall pun terdorong untuk melakukan sesuatu, dan dia mulai mengangkat tongkat sihirnya untuk membantu Will. Namun serangan sihirnya tidak mempan sama sekali. Hal ini pun membuat Wignall kembali terpuruk. Padahal Will dan Kiki sudah berusaha mati-matian untuk melindunginya. Tapi Will terus memberikan semangat agar Wignall tidak berputus asa. Bagaimanapun juga tidak ada usaha yang bisa mengkhianati hasil. Intinya Will sangat percaya akan kemampuan sejati Wignall. Di dalam hati sanubarinya, Wignall masih meragukan ketulusan Will. Will yang bukan siapa-siapa malah mendukungnya, sementara bangsanya sendiri justru meninggalkannya. Wignall pun teringat akan semua kenangan buruk di masa lalu, di mana dia dikucilkan karena dianggap sebagai aib bangsa elf. Meski demikian, Wignall sudah muak akan tindakan buruk bangsanya sendiri. Bagaimanapun juga dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan Will. Detik itu juga Wignall melihat bayangan Eleanor yang tersenyum di atas singgasananya. Dia pun berjanji tidak akan pernah menyerah untuk mengejar Eleanor. Wignall pun bangkit dan merapalkan mantra dengan penuh keseriusan. Hebatnya, sihir tipe alam milik Wignall langsung menerjang 3 ekor Balkar dengan begitu brutal. Alhasil, Balkar itu langsung lenyap berganti dengan hutan besar yang begitu rimbun. Setelah mengalahkan para Balkar, Wignall pun langsung meminta maaf pada Will mengenai sikap buruknya selama ini. Menurut Wignall, Will adalah pendekar pedang hebat yang layak untuk dihormati. Will pun bingung, tapi setelahnya dia mengatakan sebuah fakta rahasia, di mana sesungguhnya Will telah mengagumi Wignall sejak dulu. Will begitu takjub melihat latihan dan keseriusan Wignall dalam menempa diri. Kini Wignall telah menjabat tangan Will, dan ini berarti Will telah mendapatkan pengakuan dari bangsa elf. Keduanya pun melanjutkan perjalanan dengan bantuan penciuman Kiki. Di lokasi lain, Fion dan Julius nampak bertengkar hebat dan saling mengejek satu sama lain. Meski kondisi saat ini begitu buruk, tapi keduanya masih berusaha survive serta berbagi luka bersama-sama.
Sion pun menarik Julius untuk menyembunyikan diri. Mereka sadar bahwa musuh kali ini bisa menghindari teknik Surge. Dan benar saja, Julius begitu kaget dengan kemunculan banyak sekali Evil Sentinel. Berbeda sekali dengan Sion yang nampak begitu marah melihat para Sentinel. Dia pun berdiri dan akan menghadapi para Sentinel tersebut. Bagaimanapun juga, monster itu pernah membuat Sion mengalami penghinaan yang begitu buruk dalam hidupnya. Di sisi lain, puluhan Evil Sentinel nampak mengamuk dan menghancurkan barak di lantai 7. Para siswa pun berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ketika situasi sudah semakin memburuk, untungnya Pak Edward datang tepat waktu dan menghabisi seluruh Sentinel hanya dengan sekali ayunan tongkat. Pak Warner juga terlihat datang sembari menarik Edward guna menunggangi Sky Racer. Warner berkata bahwa sebagian besar siswa berhasil dievakuasi. Walau kebanyakan siswa hanya mencapai lantai 8, namun ada satu tim yang masih belum kembali. Tentu saja itu adalah tim Lihana yang terdiri dari 6 orang. Keduanya pun berusaha bergerak semaksimal mungkin untuk menyelamatkan tim tersebut. Di lantai 11, Colette terlihat meninggalkan beberapa item batu kristal di lantai sebagai penanda. Nampaknya sudah 16 jam semuanya terdampar di dalam dungeon yang mengerikan ini. Kondisi air dan makanan juga mulai menipis. Lihana dan Colette bisa beristirahat walau tidak bisa berlama-lama karena ancaman monster. Tiba-tiba saja Lihana meminta maaf pada Colette karena ambisinya mengejar ketenaran sudah membahayakan semua orang. Jelas saja Colette berusaha menguatkan Lihana, walau pada akhirnya dia meminta Lihana bertanggung jawab atas tindakannya itu. Di dalam hatinya, Colette selalu meyakini kalau Will pasti akan datang dan menyelamatkan semuanya. Will dan Wignall pun berlari kencang setelah menyadari akan adanya penyihir di depan mereka. Dan betapa kagetnya mereka setelah menyadari kalau penyihir tersebut adalah Sion dan Julius. Hebatnya, keduanya berhasil mengalahkan puluhan Sentinel walau nampak sangat kepayahan. Walau sikap Sion masih terlihat dingin pada Will, tapi sebenarnya dia senang melihat Will masih hidup. Sementara itu Lihana dan Colette didatangi oleh seorang guru. Menyadari ada yang tidak beres, Lihana segera menghentikan Colette karena hendak mendekati sosok guru tersebut. Ternyata guru itu adalah Pak Bruno, di mana hanya sedetik saja kepala beliau langsung jatuh dari lehernya. Ya, sosok yang mendatangi Lihana dan Colette adalah Headless. Tapi Headless tidak sendirian. Seperti biasanya, Headless ditemani oleh Maruze, sang asasin bertopeng. Jelas saja Colette dan Lihana sangat amat ketakutan. Walau kedua gadis itu hanya mendengarkan percakapan singkat kedua sosok tersebut. Colette pun bertanya apa maksud dari tindakan kedua penjahat itu. Di sini Headless menyampaikan bahwa mereka hanyalah penjahat biasa yang berkeinginan untuk menghancurkan langit. Lihana pun begitu tegang setelah menyadari kalau langit palsu yang dimaksud adalah penghalang buatan para Magia Vendor. Apalagi menurut legenda yang ada, malapetaka akan terjadi jika penghalang Magia Vendor hilang. Tanpa basa-basi, Headless pun berniat untuk menjebol kepala Lihana dan Colette. Dia lantas melesatkan sabit sihir hitamnya pada kedua gadis tersebut. Baik Colette dan Lihana nampak tercekat dan tidak memiliki waktu untuk menghindar. Untungnya Will datang di saat yang tepat dan menghancurkan serangan mengerikan Headless. Will bisa menemukan Colette berkat bantuan Kiki dan juga Colette sendiri yang telah meninggalkan jejak batu kristal di lantai dungeon. Di sini Headless sangat gembira karena banyak sekali kepala yang bisa dikoleksinya. Walau seluruh member telah berkumpul, namun Maruze malah menyeret Headless untuk mundur karena ada guru merepotkan yang sedang mendatangi tempat ini. Jelas saja Headless sangat kecewa. Oleh karena itulah, dia berniat membantai semua siswa dengan melepaskan portal sihir teleportasi rahasianya. Semuanya pun sangat terkejut, karena portal itu telah melepaskan monster super kuat yang memiliki nilai kredit sebesar 270, yaitu Evil Grand Duke.
Di awal scene kita akan dijelaskan mengenai hukum 1:1000, di mana ini adalah rumus penentu kredit yang digunakan oleh menara. Monster senilai 1 kredit dianggap setara dengan penyihir yang memiliki 1000 kredit. Jadi jika diubah ke kredit penyihir, maka monster senilai 270 kredit setara dengan 270.000 kredit penyihir. Evil Granduk pun mengamuk dan menyemburkan nafas lasernya yang sangat kuat. Ledakannya mampu menghancurkan dinding dungeon hingga porak-poranda. Sadar akan bahayanya monster tersebut, Will pun meminta Lihana mundur dan segera mencari rute aman untuk melarikan diri. Jelas saja Lihana langsung menyetujuinya. Setelah berhasil melarikan diri, Will menjelaskan pada semuanya bahwa dia pernah membaca literasi di perpustakaan mengenai sosok Evil Granduk. Anehnya, monster itu seharusnya menghuni lantai 25. Saat ini kondisi tim tengah dicari oleh para monster penghuni lantai 11 ini. Will cukup yakin kalau Evil Guard dan Evil Sentinel mendapat tugas dari Granduk untuk menemukan semua orang. Julius pun sangat tertekan dengan kondisi yang begitu buruk ini. Lihana menyadari kalau tim ini mulai kelelahan, terluka, dan mengalami kepanikan. Semangat tim juga mulai hancur sedikit demi sedikit. Sebagai seorang leader, gadis itu sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika semuanya masih kebingungan, tanpa disangka Will yang tidak bisa sihir malah mengajak semua orang untuk bertarung dan mengalahkan Evil Granduk. Will sadar bahwa Duke adalah raja tipe evil yang menjadi pemimpin para monster. Jadi jika Duke bisa dikalahkan, maka seluruh komando akan terputus dan tentu saja ada harapan bagi semuanya untuk bertahan hidup serta mengevakuasi diri. Jelas saja semuanya kaget, terlebih lagi Julius menolak dan menganggap Will benar-benar sudah gila. Will sendiri sudah memiliki rencana, namun di sini dia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal ini. Saat Julius masih ngotot dan memojokkan keputusan Will, disitulah Wicknell langsung setuju dan mempercayai Will. Faktanya, kebijaksanaan serta pengorbanan Will sudah terbukti berhasil menyelamatkan Wicknell berulang kali. Tentu saja Colette juga mempercayai Will, karena dia sudah membuktikan kalau Will adalah orang yang paling memahami berbagai masalah di dalam dungeon. Sion pun berpendirian bahwa lebih baik melawan daripada lari dan tersudut. Pun demikian dia tidak mau jika dianggap menuruti Will. Lihana pun tersenyum dan mengikuti rencana Will setelah Wicknell memastikan bahwa Will adalah orang yang diakuinya. Sedari awal Lihana telah salah dalam menilai Will. Dia bahkan berkata bahwa seharusnya Will lah yang menjadi pemimpin tim ini. Ditambah lagi Will adalah satu-satunya orang yang masih memancarkan sorot mata penuh harapan. Oleh karena itulah Lihana akan mempercayakan semua keputusan ini pada Will. Julius pun menganggap bahwa semua orang di sini telah hilang akal karena mempercayai Will yang tidak bisa ilmu sihir. Will sendiri tidak menepis pernyataan Julius, tapi di sini Will malah menegaskan kalau kunci kemenangan ada pada Julius. Will pun meminta tolong pada Julius dengan mengajarkannya trik rahasia sihir Elfaria sang Albisfina. Jelas saja hal ini benar-benar membuat Julius serasa tidak percaya dan pada akhirnya mengikuti rencana Will. Planning pun dimulai dan semuanya nampak menepati posisi masing-masing untuk melakukan serangan. Granduk lantas meledakkan kloningan Julius dengan nafas lasernya. Walau tercerai-berai, namun klona tersebut terus merapalkan mantra panjang. Will dan yang lainnya pun membantu untuk mengalihkan perhatian Duke. Alhasil, Julius berhasil mengaktifkan sihir superior dan meledakkan Granduk dalam balutan sihir es yang begitu kuat. Sayangnya Duke masih bisa bertahan dari serangan sihir super kuat Julius. Hal ini memang wajar, apalagi yang mereka hadapi adalah monster senilai 270 kredit. Will pun sudah menduga hal ini, dan oleh karena itulah Lihana harus berperan untuk mengakhiri Granduk dengan serangan supernya. Gadis itu pun merasa cepat dengan sihir petir kuning di balik tongkat sihirnya. Tapi serangan mematikan itu tidak mengenai Duke karena monster tersebut memiliki barrier pelindung yang begitu kuat.
Will pun segera menolong Lihana, sementara Kiki dengan sigap melindungi keduanya dengan perisai sihirnya. Sayangnya perisai Kiki hancur hingga mengenai Google milik Will. Google itu pun hancur berantakan dan terlepas dari kepala Will. Sementara itu Pak Wagner dan Edward masih dalam perjalanan menuju lokasi pertarungan. Wagner kebingungan mengapa monster sekelas Grenduk bisa ada di lantai 11. Edward sendiri tidak mau memikirkan hal itu, dan dia meminta Wagner untuk memacu Sky Racer-nya. Saat ini Will dan Lihana berhasil diselamatkan berkat sihir udara Wignall. Tapi Will benar-benar terpukul melihat kugelnya hancur berantakan. Semuanya harus berpacu dengan waktu karena Duke mulai mengamuk dan menghancurkan es Julius yang sebelumnya membelenggunya. Lihana pun meminta semuanya untuk mundur, sementara dia akan mengulur waktu agar teman-temannya bisa melarikan diri. Lihana berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang. Gadis itu merasa harus bertanggung jawab karena gagal menghabisi Duke. Walau Colette tidak menginginkan hal ini, namun Lihana tetap ngotot pada pendiriannya. Keluarga Owenzau sudah biasa mati muda. Bagi keluarga tersebut, sudah menjadi kewajiban untuk melindungi para sekutunya. Wignall pun memutuskan untuk melindungi Lihana, karena dia juga ingin melindungi Will yang sangat amat dihormatinya. Keduanya pun maju dan segera melancarkan segenap kekuatannya. Tapi usaha Lihana dan Wignall nampak percuma karena Grenduk memang monster yang sangat kuat. Sion pun mulai khawatir akan keselamatan Lihana dan Wignall. Dia merasa harus menyelamatkan diri agar pengorbanan kedua penyihir tersebut tidak sia-sia. Tapi Sion begitu kaget saat melihat Will yang tiba-tiba saja meminta dipukul. Tubuh Will masih bergetar hebat karena gugol pemberian Elfaria sudah rusak parah. Tanpa benda tersebut, Will merasa sangat ketakutan, tidak berdaya, dan begitu lemah. Jelas saja Sion sangat marah mendengarkan ocehan Will yang tidak jelas. Bisa-bisanya Will berkata demikian, padahal sebelumnya dialah yang menyatukan semua orang. Sion pun memukul Will dengan sangat keras. Apalagi Lihana dan Wignall sedang bertaruh nyawa demi keselamatan semua orang. Dengan penuh amarah, Sion memukuli Will berulang kali dan meminta pertanggungjawaban Will karena sudah membahayakan nyawa semuanya. Ketika Sion kembali melepaskan pukulannya, saat itu juga Will menghentikan pukulan itu dan malah berterima kasih pada pemuda tersebut. Anehnya pukulan Sion bisa membuat Will nampak tenang. Pemuda tanpa ilmu sihir itu pun bangkit dan langsung mengambil pedangnya. Semangat pantang menyerah Will membuat Colette memberanikan diri untuk bertarung juga. Jelas saja Sion merasa kesal dengan pemikirannya yang begitu kerdil. Will pun terus bergerak cepat walau dia begitu kesulitan mendekati Duke yang besar dan lincah. Dia lantas memfokuskan diri untuk menghancurkan sayap Grenduk karena sayap tersebut adalah kunci untuk menjatuhkannya. Walau sangat ketakutan dan kugelnya hancur, tapi Will tidak pernah menyerah untuk teman-temannya. Dengan bantuan Colette, Will menghindari serbuan laser Grenduk sembari menerima pedang sihir gadis tersebut di atas udara. Pemuda itu pun menebaskan pedang petirnya dan berhasil memotong sayap sebelah kiri Grenduk. Jelas saja Duke mengerang kesakitan dan menembakkan nafas lasernya ke segala arah. Saat itu juga Sion melesat di langit dengan guardiannya. Walau Duke bisa menghancurkan burung apinya, namun Sion tetap menerobos serta merapalkan mantra panjang. Pemuda itu pun membakar dan meledakkan Grenduk dengan sihir api superiornya dari jarak dekat. Sayangnya Duke bisa bertahan walau masih diselimuti oleh api yang menyala-nyala. Semuanya pun tidak percaya. Padahal mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanpa diduga sebuah kristal jatuh di hadapan Will. Dia pun mengambil kristal tersebut yang ternyata berasal dari Rosti. Dari kejauhan Rosti berharap agar Will bisa mengingat fakta tentang tongkat sihir dan pedang. Finn pun berpindah pada seorang perempuan yang memutuskan untuk melindungi dunia ini. Sambil menggendong dan mengelus bayinya, wanita yang tidak diketahui identitasnya tersebut berharap agar suatu hari nanti tongkat sihir dan pedang bisa bersatu.
Will pun terpaku sambil melihat pedangnya yang sedari tadi tertancap di tanah. Dia pun langsung berlari mengambil pedang tersebut dan meminta Sion menembakkan sihir apinya. Walau tidak mengerti maksudnya, tapi Sion segera melepaskan sihirnya tepat pada pedang Will. Anehnya, pedang Will seperti menyerap seluruh aura sihir api Sion dengan maksimal. Jelas saja semua orang begitu kaget menyaksikan pedang Will Selford yang berselimutkan api menyala-nyala. Will sendiri terlihat kalem dan merasakan kekuatan super yang sangat meluap-luap di tubuhnya. Dia pun berlari kencang dan menghindari seluruh serangan laser Duke yang terus mengikutinya. Hebatnya, serangan berkekuatan besar milik Renduk berhasil dipatahkan Will. Will pun melesat dan menghujamkan pedang apinya tepat pada bos dungeon super kuat tersebut. Duke pun menjerit kesakitan, dan tebasan dahsyat itu pun berhasil menebas serta mematikan Evil Grand Duke hingga menjadi dua bagian. Semuanya pun seakan tidak mempercayai pandangannya, di mana Will Selford yang nol besar bisa menghabisi Grand Duke dengan pedangnya. Hebatnya, serangan super dahsyat itu meninggalkan bekas sabetan api di sepanjang lantai. Sesaat kemudian, Will merasakan kalau kekuatan supernya tersebut lenyap seketika dan pedangnya kembali normal. Anehnya, Will merasa bingung dari mana kekuatannya tadi berasal. Belum berhenti rasa kebingungannya, tiba-tiba saja Will dan yang lainnya diserang oleh banyak sekali gerombolan Evil Sentinel beserta Evil Guard. Ternyata kedua monster tersebut merespon dengan agresif karena jeritan Grand Duke sebelumnya. Lihana dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya, apalagi mereka semua sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Sementara itu Wagner dan Edward terus berusaha bergerak cepat untuk segera mencapai arena pertarungan. Ketika Evil Sentinel hendak mencabik-cabik Julius, detik itu juga sebuah tongkat sihir tertancap di lantai dan melenyapkan seluruh monster di dalam balutan cahaya terang yang sangat luar biasa. Melihat sihir pemusnah superior yang tidak biasa ini lagi-lagi membuat semua orang sangat amat terkejut. Will pun bertanya-tanya, siapakah yang telah melepaskan teknik sihir superior tersebut? Saat itu muncul beberapa orang dengan setelan jubah putih di sudut tempat. Dan bersamaan dengan itu, Wagner dan Edward baru saja tiba di TKP. Keduanya pun sadar bahwa nyatanya pemilik tongkat sihir yang menghancurkan seluruh monster itu adalah Aaron Masterias Old King atau sang Raja Magia Fender dari Masteria Noah. Will pun jadi bingung mengapa penyihir terkuat itu bisa ada di tempat ini. Aaron pun benar-benar mengapresiasi perjuangan Will dan rekan-rekannya yang mampu menghancurkan kegelapan di dalam dungeon. Semua penyihir pun langsung menundukkan kepala untuk menghormati sang raja. Ketika semua orang memperhatikan sosok sang raja, mata Will malah nampak terpaku pada seorang pemuda yang membawa begitu banyak perlengkapan di tasnya. Pemuda itu pun segera turun dan memandangi Will serta menanyakan namanya. Will dan pemuda itu pun saling berjabat tangan. Di sini juga diketahui kalau nama pemuda kecil tersebut adalah Finn. Di sisi lain, Maruze berkata pada Headless bahwa mereka telah mengambil keputusan tepat untuk membawa sebilah pedang merah. Jika sampai terkejar, tentu saja mereka tidak akan bisa mendapatkan item yang nampaknya sangat penting tersebut. Entah apa alasannya, intinya Maruze tidak sudi bertemu dengan Raja Magia Fender beserta pasukannya. Headless sendiri memastikan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan misi. Jadi dia berencana mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan ini. Saat ini Akademi Regarden telah mengakhiri praksis akbar yang tidak lazim ini. Korban yang bertumbangan sejumlah 11 orang, dan parahnya seluruh korban adalah guru atau profesor. Berkat perjuangan para guru yang sangat luar biasa, semua siswa pun berhasil diselamatkan. Kedua pelaku kejahatan sebelumnya kini telah masuk ke dalam daftar pencarian berdasarkan keterangan para saksi di lapangan. Sayangnya semua pihak masih belum mendapatkan petunjuk sama sekali. Waktu pun bergulir dengan sangat cepat, tanpa memberikan masa pemulihan untuk mereka yang masih selamat. Di dalam ruangan perawatan,
Lihana dan seluruh member timnya terlihat beristirahat demi memulihkan kondisi pasca pertarungan. Sion pun masih penasaran mengenai siapakah dua sosok jahat yang begitu menyeramkan sebelumnya. Wignall lantas menjawab kalau dia tidak mengetahui identitas keduanya. Yang pasti mereka adalah musuh kuat karena bisa mengalahkan para guru dan profesor. Kenyataan ini sungguh sulit diterima, apalagi kematian Pak Bruno dan yang lainnya benar-benar tidak terduga. Jika saja tidak ada Master Noah, mungkin semua orang di sini hanya tinggal nama saja. Lihana pun berkata bahwa yang terpenting saat ini semuanya masih bertahan hidup. Tidak ada yang kehilangan siapapun di tempat ini, apalagi saat menghadapi kengerian bos dungeon. Bahkan Lihana sendiri tidak sampai berkorban nyawa. Awalnya Lihana mengumpulkan tim ini agar semuanya bisa diakui oleh pihak menara. Tapi insiden sebelumnya tersebut telah membuktikan bahwa Lihana benar-benar memiliki penilaian yang bagus dalam memilih teman. Tidak bisa dipungkiri kalau tim ini adalah tim yang sangat hebat. Sebagai kesatria berpangkat rendah, Lihana sungguh-sungguh berterima kasih atas bantuan dan kerjasama semua orang. Semuanya pun terdiam dan seakan tidak percaya bahwa di balik keanggunan Lihana ternyata gadis itu memiliki nafsu makan yang begitu besar. Walau Lihana berusaha menyangkalnya, namun Wignall juga kaget setelah mengetahui fakta ini di saat pertama kali berjumpa dengan si nona sempurna itu. Lihana pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya pada Will mengenai pertempuran sengit sebelumnya. Tanpa keberanian Will, mungkin semua orang di sini sudah tidak bernyawa. Will pun hanya menganggap kalau kerjasama timlah yang bisa membereskan amukan bos dungeon. Setelah itu Sion bertanya dengan serius tentang kekuatan apa yang digunakan Will di saat melahap sihir apinya. Kekuatan itu begitu hebat, hingga membuat Will nampak cemerlang dan kuat. Walau terlihat seperti penyerapan sihir, namun itu jelas sangat berbeda. Lihana juga menganggap kalau kekuatan tersebut bukanlah penguatan elemen. Bahkan disebut sihir sekalipun itu masih sangat meragukan. Setelah didesak oleh Sion, Will pun menjawab kalau dia tidak tahu apapun mengenai asal-muasal kekuatannya itu. Saat itu isi kepalanya benar-benar kosong. Colette dan Lihana pun berencana menanyakan keanehan ini pada Pak Wagner. Yang jelas fenomena ini harus terungkap karena sudah jelas bahwa hal yang dimiliki Will itu begitu istimewa. Will pun tiba-tiba teringat dan membahas mengenai pria mungil di antara tim ekspedisi Raja Magia Fender. Lihana pun berkata kalau sosok itu adalah bangsa Finn. Lihana mengetahui hal ini setelah membaca-baca dokumen tua milik keluarga Owenzaus. Meski bangsa Finn adalah kurcaci yang tidak bisa menggunakan sihir, tapi mereka menggunakan pengetahuan tentang dungeon selama beberapa generasi. Mereka menjalin kontrak dengan menara sejak era Ratu Penyihir dan juga menjadi pemandu dalam eksplorasi dungeon. Konon keberadaan bangsa Finn begitu penting untuk mencapai lantai lanjutan. Will pun begitu penasaran dengan kekuatan yang bisa mengalahkan Grenduk. Hanya saja dia lupa bagaimana perasaannya saat itu. Pada malam harinya, Finn nampak mendatangi Bu Caldron di dalam ruangannya. Sekilas dari pembicaraan ringan yang ada, jelas sekali keduanya adalah teman lama yang begitu akrab. Caldron mengamati kalau ekspedisi kali ini bisa dibilang cukup lama. Finn sendiri berkata kalau dia dan tim ekspedisi sudah berhasil mencapai lantai 49. Raja Magia Fender kali ini membuat Finn dan yang lainnya harus kerja mati-matian. Sesaat kemudian Finn membuka sebuah kain di hadapan Bu Caldron, di mana isi kain tersebut adalah sebilah pedang yang rusak. Caldron pun mengerti bahwa pedang tersebut adalah senjata pembunuh penyihir yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Finn langsung membenarkan hal itu. Ditambah lagi tim ekspedisi bertemu dengan orang-orang mencurigakan di lantai 40 dan bertarung habis-habisan. Akibat pertempuran itu, tim ekspedisi telah kehilangan 20 penyihir senior. Mereka benar-benar terpaksa melenyapkan semua musuh karena tidak ada pilihan lain. Pun demikian, Finn berani bertaruh kalau senjata pembunuh penyihir di hadapannya itu tidak akan muncul secara alami di dalam dungeon.
Kemungkinan besar senjata itu adalah hasil eksperimen orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah ngobrol panjang lebar, Finn pun berpamitan karena Aaron telah memintanya untuk kembali ke dungeon demi melakukan penyelidikan. Dia lantas meminta pada Bu Cauldron agar bisa mempelajari senjata rusak yang dibawanya itu. Setelah menyimpan pedang tersebut, Cauldron mendapatkan peringatan dari Finn supaya lebih berhati-hati dalam bertindak. Sedetik kemudian Finn langsung menaiki meja Bu Cauldron. Sambil tersenyum Finn bertanya, mengapa Bu Cauldron menyembunyikan Will darinya? Bagaimanapun juga, para penyihir harusnya mengurus tongkat sihir dan tidak mengusik pedang yang masuk ke dalam ranah kewenangan Finn. Anehnya, pertanyaan Finn bisa membuat Bu Cauldron berkeringat dingin. Wanita itu menjelaskan bahwa Will adalah salah satu siswa di akademi ini. Dia ingin menjadi penyihir dan memanjat menara untuk mencapai posisi Magia Vendor. Finn pun menghela nafas panjang. Apalagi dia cukup sadar bahwa belum pernah ada pedang yang ingin menjadi tongkat sihir. Bu Cauldron pun merasa kalau Will bisa menciptakan gebrakan yang dahsyat. Finn pun tersenyum dan pergi meninggalkan ruangan Bu Cauldron. Untuk sementara ini, Finn akan membiarkan Will bersama akademi ini. Namun mulai detik ini juga, Finn akan ikut campur dalam menangani pemuda tersebut. Bu Cauldron pun tidak masalah dan membiarkan Finn melakukan sesukanya. Bagaimanapun juga semua ini dilakukan Cauldron untuk melampaui langit. Pada keesokan harinya, Will sudah berlatih pedang di lapangan bawah ruang perawatan. Hal ini membuat Colette tidak habis pikir, padahal semua orang saat ini masih terluka. Will pun cengengesan karena dia tidak nyaman berdiam diri terlalu lama. Banyak hal yang belum diketahuinya, jadi dia harus maju dan bersemangat dalam menjalani hidup demi menggapai impiannya. Julius pun tidak habis pikir mengapa Will memiliki tubuh yang begitu kuat. Dia pun mengira kalau Will adalah dwarf berkedok penyihir. Jelas saja Wicknoll tidak terima jika Will disamakan dengan dwarf. Menurutnya Will adalah pendekar pedang yang layak dihormati. Lihana sendiri menilai kalau kesungguhan dan ketulusan Will adalah sumber kekuatannya. Detik itu juga Sion beranjak dari tempat tidurnya. Dia pun melompat dari lantai atas dan mengajak Will untuk berduel. Walau masih kesakitan, Sion tidak peduli dan ingin bertarung melawan Will sesuai janji sebelumnya di Festival Sihir Agung. Walau awalnya Will menolak, namun dia tidak ada pilihan lain karena Sion terus menekannya dengan begitu serius. Will pun mengangkat pedangnya dan bersiap melawan Sion. Keduanya sudah tidak bisa dihentikan dan bahkan membuat arena lapangan jadi amburadul. Will dan Sion pun terlihat menikmati pertarungan ini. Tapi keduanya langsung kabur setelah Pak Edward dan Pak Wagner menyadari adanya pertarungan sembrono tersebut. Iris pun tersenyum sambil terus mengamati Will beserta teman-temannya dari kejauhan. Finn terlihat memasuki gerbang dungeon dan para Magia Vendor sibuk dengan urusannya masing-masing. Raja Aaron sendiri meninggalkan singgasananya dan pergi entah kemana. Tanpa terasa 2 bulan sudah berlalu sejak insiden mengerikan pada kegiatan Praksis Akbar. Suasana belajar mengajar di Akademi Rigarden juga mulai berjalan normal. Pak Wagner berkata bahwa mungkin kenangan buruk tentang Praksis Akbar masih membayangi sebagian besar orang di sini. Tapi para guru tidak bisa membiarkan siswanya berhenti begitu saja. Pak Wagner pun membagikan kertas ujian pada semua siswa tahun ke-6 karena tahun pembelajaran ini akan segera berakhir. Will pun selalu memiliki harapan yang begitu tinggi untuk bertemu Elfaria. Oleh karena itulah, Will harus mengerjakan semua soal ujian itu dengan penuh semangat.